Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idiwo Gito Cakrawibawa Diputra, NIM 23055551121, Program Studi Teknologi Informasi, Mata Kuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Network Management. Pertama yaitu pengertian Network Management. Network Management atau dalam bahasa Indonesia yaitu manajemen jaringan mengacu pada dua konsep terkait. Yang pertama adalah proses konfigurasi, pemantauan, dan pengelolaan kinerja jaringan. Yang kedua adalah platform yang digunakan tim TI dan NetOps untuk melakukan tugas sehari-hari. Sistem manajemen jaringan telah berevolusi untuk membantu tim TI bekerja lebih baik dengan menggabungkan analitik tingkat lanjut, pembelajaran mesin, dan otomatisasi cerdas untuk terus mengoptimalkan kinerja jaringan. Ketika organisasi beradaptasi dengan tenaga kerja yang lebih terdistribusi, sistem manajemen jaringan ini semakin banyak digunakan di lingkungan cloud dan host. Poin kedua yaitu pentingnya network management. Tujuan utama network management adalah untuk memastikan infrastruktur jaringan Anda berjalan secara efisien dan lancar. Dengan melakukan ini, Anda akan mencapai tujuan berikut, yaitu peningkatan produktivitas. Dengan mempelajari dan memantau seluruh aspek jaringan, manajemen jaringan melakukan beberapa pekerjaan secara bersamaan. Dengan cara ini, karyawan TI terbebas dari rutinitas sehari-hari yang berulang dan dapat fokus pada aspek pekerjaan mereka yang lebih strategis. Yang berikutnya yaitu peningkatan keamanan jaringan. Program manajemen jaringan yang efektif dapat mengidentifikasi dan merespon ancaman dunia maya sebelum menyebar dan memengaruhi pengalaman pengguna. Manajemen jaringan memastikan kepatuhan terhadap praktik terbaik dan persyaratan peraturan. Keamanan jaringan yang lebih baik meningkatkan privasi online dan memberikan keyakinan kepada pengguna bahwa mereka dapat menggunakan perangkat mereka dengan bebas. Berikutnya yaitu pandangan holistik kinerja jaringan. Manajemen jaringan yang efektif memberikan gambaran lengkap tentang kinerja infrastruktur Anda. Anda memiliki peluang lebih besar untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki masalah dengan cepat. Poin ketiga yaitu cara kerja network management. Network management mencakup aspek-aspek berikut, yaitu administrasi jaringan. Administrasi jaringan melibatkan penambahan dan inventarisasi sumber daya jaringan seperti server, router, switch, hub, kabel, dan komputer. Ini juga mencakup perangkat lunak jaringan, sistem operasi, dan alat manajemen yang digunakan untuk menjalankan seluruh jaringan. Administrasi juga mencakup pembaruan perangkat lunak dan pemantauan kinerja. Berikutnya itu operasi jaringan. Operasi jaringan memastikan bahwa jaringan berfungsi seperti yang diharapkan. Ini termasuk memantau aktivitas jaringan, mengidentifikasi masalah, dan pemecahan masalah. Mengidentifikasi dan penyelesaian masalah harus bersifat proaktif dan bukan reaktif, meskipun keduanya merupakan komponen dari operasi jaringan. Yang berikutnya itu pemeliharaan jaringan. Pemeliharaan jaringan membahas perbaikan, peningkatan, dan perbaikan sumber daya jaringan seperti saklar, router, kabel transmisi, server, dan stasiun kerja. Ini terdiri dari aktivitas perbaikan dan pencegahan yang diambil oleh administrator jaringan, seperti mengganti switch dan router, memperbarui fungsi kontrol akses, dan meningkatkan pengaturan perangkat keras. Ketika patch baru tersedia, patch tersebut akan diinstal sesegera mungkin. Berikutnya itu penyediaan jaringan. Penyediaan jaringan adalah konfigurasi sumber daya jaringan untuk mendukung berbagai layanan seperti fungsi suara atau pengguna tambahan. Ini melibatkan pengalokasikan dan konfigurasi sumber daya sejalan dengan layanan atau kebutuhan yang diperlukan organisasi. Administrator jaringan menyebarkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang terus berkembang. Misalnya, sebuah proyek mungkin memiliki banyak anggota tim proyek yang login dari jarak jauh, sehingga meningkatkan kebutuhan akan broadband. Jika tim memerlukan transfer file atau penyimpanan tambahan, tanggung jawab berada pada administrator jaringan untuk memanfaatkannya. Yang berikutnya yaitu keamanan jaringan.
Keamanan jaringan adalah deteksi dan pencegahan pelanggaran keamanan jaringan. Itu melibatkan pemeliharaan log aktivitas pada router dan switch. Jika pelanggaran terdeteksi, log dan sumber daya manajemen jaringan lainnya harus menyediakan sarana untuk mengidentifikasi pelaku. Harus ada proses untuk mengingatkan dan meningkatkan aktivitas mencurigakan. Peran keamanan jaringan mencakup instalasi dan pemeliharaan perangkat lunak perlindungan jaringan, melacak perangkat titik akhir, memantau perilaku jaringan, dan mengidentifikasi alamat IP yang tidak biasa. Yang berikutnya yaitu otomatisasi jaringan. Mengotomatiskan jaringan adalah kemampuan penting yang dibangun untuk mengurangi biaya dan meningkatkan daya tanggap terhadap masalah umum. Sebagai contoh, daripada menggunakan upaya manual untuk memperbarui ratusan dan ribuan konfigurasi perangkat jaringan, perangkat lunak otomasi jaringan dapat menerapkan perubahan dan melaporkan status konfigurasi secara otomatis. Poin keempat yaitu tantangan di network management. Ada beberapa tantangan network management seperti kompleksitas. Infrastruktur jaringan merupakan hal yang kompleks, bahkan untuk usaha kecil dan menengah. Jumlah dan variasi perangkat jaringan membuat pemantauan menjadi sulit. Ribuan perangkat, sistem operasi, dan aplikasi harus bekerja sama. Perjuangan untuk mempertahankan kendali atas ekosistem yang luas ini diperburuk dengan diperkenalkannya komputasi awam dan teknologi jaringan baru seperti jaringan yang ditentukan perangkat lunak atau SDN. Yang berikutnya yaitu ancaman keamanan. Jumlah, variasi, dan kompleksitas ancaman keamanan jaringan telah berkembang pesat. Seiring pertumbuhan jaringan, kerentanan baru dan potensi titik kegagalan pun muncul. Yang berikutnya itu harapan pengguna. Pengguna terbiasa dengan kecepatan tinggi. Kemajuan dalam perangkat keras bandwidth jaringan, bahkan di rumah, berarti pengguna mengharapkan kinerja dan ketersediaan jaringan tingkat tinggi secara konsisten. Toleransi kegagalan pun rendah. Yang berikutnya itu biaya. Manajemen infrastruktur jaringan membutuhkan biaya. Meskipun alat otomatis telah membuat prosesnya lebih mudah dari sebelumnya, ada biaya teknologi dan biaya tenaga kerja yang harus dihadapi. Biaya ini dapat meningkat ketika beberapa perangkat lunak manajemen jaringan harus diterapkan, karena skalabilitasnya tidak cukup untuk mendukung jaringan perusahaan modern yang terdiri dari 10.000 perangkat. Sekian presentasi dari saya. Om Santi 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 Om.